Zombie berasal dari kata zom dan bi. Zom artinya mengunyah dalam bahasa Vietnam, sedangkan bi artinya kegagalan dalam bahasa Albania, sehingga bisa disimpulkan jika zombie artinya makhluk yang gagal dalam mengunyah, dan itu semua hanyalah cocokologi yang tidak berharga sama sekali. Nah, bicara soal zombie, kali ini saya akan membahas kisah tragis Emil tidak pakai kanwil yang memiliki ikatan emosional dengan Mary. Mary dan Emily bukan saudara kandung secara alami, tetapi mereka memiliki hubungan yang sangat dekat karena keduanya adalah hasil eksperimen yang sama. Dan karena 1 jam lagi saya harus pergi ke pasar untuk membasmi tikus-tikus yang sedang berjoget riang karena baru naik gaji, maka langsung saja pasang handsfree, simetriskan pose serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah tragis Emily dan Mary mungkin akan tercatat sebagai salah satu kisah yang paling dark dalam seri ini. Dalam video ini kita akan membahas semuanya, bagaimana mereka tercipta melalui kesalahpahaman terhadap penelitian Spencer, bagaimana mereka dipaksa menjalani eksperimen mengerikan, dan bagaimana pada akhirnya mereka berdua berubah menjadi makhluk yang tidak lagi bisa dikenali. Jadi, mari kita mulai. Jauh sebelum Emily dan Mary membuka mata mereka di dalam ruang kaca, Oswald Spencer sudah mulai membentuk jalan yang akan mengarah pada penciptaan mereka. Puluhan tahun sebelum kejatuhan Umbrella, Spencer mengelola sebuah panti asuhan yang diam-diam memiliki fungsi lebih dari sekadar tempat tinggal bagi anak-anak terlantar. Di balik tampilan amalnya, tempat itu sebenarnya menjadi lokasi penelitian. Spencer terobsesi dengan gagasan evolusi manusia melalui peningkatan virus. Namun bukan hanya mutasi fisik yang menarik perhatiannya. Ia juga terobsesi dengan pengendalian, khususnya pengendalian terhadap pikiran manusia. Eksperimen awalnya meneliti bagaimana strain virus T-virus yang bermutasi dapat memengaruhi kognisi, perilaku, dan ingatan manusia. Semua itu dimulai jauh di bawah panti asuhan di laboratorium bawah tanah bernama ARK. Di sanalah Spencer memulai penelitian mengerikannya yang melibatkan cloning anak-anak secara terkontrol dalam eksperimen infus virus yang dirancang untuk menguji apakah ingatan dapat dipindahkan secara biologis. Subjek eksperimen dibuat menggunakan DNA rekombinan, direkayasa agar menjadi duplikat genetik yang hampir sempurna. Uji coba awal, yang diklasifikasikan sebagai seri 60 berakhir dengan kegagalan. Bahkan setelah meningkatkan jumlah plasma Spencer yang disuntikan, transfer ingatan tetap tidak terjadi. Sebaliknya, para subjek mengalami kelainan mental berat, ketidakstabilan perilaku, distorsi kognitif, dan gangguan emosional. Ternyata, pikiran manusia jauh lebih rapuh daripada yang Spencer perkirakan. Namun ia tidak menyerah. Penyesuaian dilakukan. Jumlah virus dihitung ulang. Dan pada generasi berikutnya, seri 70, seorang subjek bernama Chloe menunjukkan tanda stabilitas yang lebih baik setelah modifikasi pada bloodborne vector. Pemantauan terus dilakukan hingga suatu malam di Februari 1990, Chloe terbangun dalam mimpi buruk nyata. Saat bangun dari tempat tidur, ia menyadari bahwa semua subjek lain di ruangan itu telah menghilang. Dari luar pintu terdengar kekacauan panik di lorong, disertai teriakan dan jeritan para peneliti. Kebingungan dan putus asa mencari jawaban, Chloe keluar dari kamarnya untuk menyelidiki. Stay away. Stay away. Get back. Don't come any closer. Di depan matanya, Chloe menyaksikan pemandangan mengerikan ketika para subjek membunuh salah satu ilmuwan secara brutal. Kemudian, seolah merasakan keberadaannya, mereka menoleh dan menatap langsung ke arah Chloe. Ia langsung sadar bahwa dirinya dalam bahaya dan harus melarikan diri. Chloe kembali ke kamarnya dan bersembunyi di bawah tempat tidur, menekan tubuhnya ke dalam bayangan ketika para subjek masuk beberapa saat kemudian. Mereka mulai mencari satu persatu. Tempat persembunyiannya tidak akan melindunginya lama. Namun tepat saat mereka hampir menemukannya, jeritan terdengar dari ruangan lain. Terdistraksi oleh suara itu, para subjek meninggalkan pencarian dan berlari menuju sumber suara. Memanfaatkan kesempatan satu-satunya, Chloe keluar dari bawah tempat tidur dan melarikan diri ke lantai bawah panti asuhan, hampir bertemu dengan subjek lain beberapa kali. Setelah usaha yang tegang, ia berhasil mendapatkan kunci hatch yang memberinya akses ke laboratorium bawah tanah.
Namun di bawah sana ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kekerasan sebelumnya. Laboratorium itu dipenuhi peti mati. Ketika memeriksanya lebih dekat, Chloe menyadari bahwa peti-peti itu berisikan subjek yang meninggal selama penelitian transfer memori Spencer. Skala eksperimen tersebut sangat mengerikan. Namun sebelum ia sempat memproses semuanya, hal yang tak terpikirkan terjadi. Beberapa subjek mulai bangkit dari peti mati. Subjek eksperimen gagal yang hidup kembali mulai mengejarnya. Chloe berlari menuju tangga dan berhasil melarikan diri tepat saat mereka hampir menangkapnya. Ia terus menyusuri laboratorium, bertekad mengungkap kebenaran. Di sana ia menemukan file dan slideshow yang menjelaskan bagaimana dirinya diciptakan dan dijadikan eksperimen. Namun ketika ia akhirnya memahami semuanya, seorang peneliti mendekatinya dari belakang dan menyuntiknya dengan obat penenang. Setelah diperiksa, ia dinyatakan menunjukkan tanda awal toksisitas T-virus. Dengan diagnosis itu, ia dianggap gagal. Seperti subjek lain sebelumnya, Chloe akhirnya dibuang dan menjadi korban eksperimen Spencer. Saat Spencer terus mengejar eksperimen transfer memori menggunakan T-virus, ia diam-diam mengembangkan sesuatu yang berbeda, yaitu LPIS. LPIS adalah senyawa antivirus kuat yang dirancang untuk menetralkan infeksi berbasis progenitor. Zat ini mampu membalikan mutasi, menstabilkan jaringan yang terinfeksi, memulihkan kerusakan saraf. Namun Spencer tahu dunia yang ia ciptakan tidak akan membiarkan obat seperti itu ada. Jadi ia menyebarkan kebohongan. Ia menyebarkan rumor bahwa LPIS bukan obat, melainkan virus pengendali pikiran paling kuat, senjata yang dapat mengendalikan populasi besar. Kemudian ia menyembunyikannya di ARK dan menguncinya dengan kode pengaman yang dapat menghancurkannya jika salah diakses. Setelah kematian Spencer, kebohongan itu menarik perhatian organisasi bayangan bernama The Connections. Mereka tertarik pada LPIS karena mereka mengembangkan bioweapon berbasis jamur E-Type, tetapi teknologi mereka memiliki kelemahan, tidak dapat menyebar dengan cepat dalam skala besar. Karena itu mereka percaya LPIS bisa menjadi solusi. Proyek itu dipimpin oleh Zeno dan mantan ilmuwan Umbrella Victor Gideon. No fucking way! No fucking way! I'm waiting for you, Grace. Who are you? Sorry, gue nggak translate, gue speechless guys, sumpah guys. That guy... That guy Yuzong! Yuzong Exorcist! No, nggak. Penelitian Spencer yang tidak lengkap akhirnya mengarahkan mereka pada Grace Ashcroft yang mereka yakini sebagai kunci untuk membuka rahasia LPIS. Namun mereka salah memahami penelitian Spencer. Mereka melakukan eksperimen cloning untuk menciptakan kondisi yang sama. Di antara banyak subjek yang diciptakan, terdapat Emily dan Mary. Namun semua cloning itu gagal memberikan hasil yang mereka inginkan. Emily dan Mary dipindahkan ke Rothschild Chronic Care Center dan diberi kode. Subjek 170 Mary, subjek 171 Emily. Mereka diisolasi di balik dinding kaca tertutup dan hanya berinteraksi dengan staf melalui sesi yang dijadwalkan. Tragedi mereka dimulai di sana. Mary adalah yang pertama berubah. Mary diikat dan dijadikan subjek eksperimen dengan strain T-virus yang bermutasi. Darah dari subjek terinfeksi lainnya disuntikan ke tubuhnya. Awalnya hasilnya terlihat menjanjikan. Daya tahan fisik meningkat dan kekuatan abnormal. Namun akhirnya ia gagal mencapai tujuan eksperimen dan mulai mengalami keracunan virus. Ia dijadwalkan untuk dimusnahkan. Namun sebelum itu terjadi, Mary menggunakan kekuatannya untuk melubangi selnya dan melarikan diri ke ruang bawah tanah. Di sanalah virus mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Ia mengalami mutasi brutal, berubah menjadi makhluk mengerikan yang hampir tak bisa dikenali. Meskipun berubah menjadi monster, sebagian memori dan kepribadiannya masih tersisa. Ia bahkan menunjukkan sensitivitas ekstrim terhadap cahaya. Para staf mencoba membunuhnya dengan lampu ultraviolet, tetapi kekuatannya terlalu besar. Pada Oktober 2026, fasilitas tersebut disabotase oleh Dr. Victor Gideon. Para pasien diam-diam diinfeksi T-virus yang bermutasi, menyebabkan kekacauan. Mary muncul kembali dan mulai memakan pasien yang terinfeksi. Suatu saat, ia bertemu Grace Ashcroft dan mengejarnya untuk dimakan. Namun Leon S. Kennedy datang tepat waktu dan menembak kepalanya. Meskipun tampak mati, Mary kemudian beregenerasi dan kembali mengamuk.
Ketika ia menemukan Emily, ia mengenali temannya dan tidak membunuhnya. Ia justru membawa Emily ke sel bawah tanah penuh boneka, tanda bahwa sisa kenangan masa kecilnya masih ada. Emily adalah klon lain yang dibawa ke fasilitas tersebut. Saat menjalani eksperimen, ia mengalami katarak parah dan menjadi buta. Untuk membantunya tetap aktif secara mental, staf mengajarinya huruf Braille. Ketika wabah terjadi, Emily selamat karena terisolasi di ruang kaca. Grace Ashcroft kemudian menemukannya dan membebaskannya. Emily membantu memecahkan teka-teki fasilitas menggunakan Braille, membantu mereka melarikan diri. Namun saat mencoba kabur dengan helikopter, mereka diserang zombie dan helikopter jatuh. Emily terluka parah dan hampir mati karena kehilangan darah. Grace melakukan CPR dan berhasil menghidupkannya kembali. Namun tak lama setelah itu, Emily mulai bermutasi karena T-virus. Dalam momen tragis, Leon menembaknya untuk menghentikannya, tetapi ia sengaja menghindari organ vital. Setelah Grace dan Leon mendapatkan antivirus Elpis, tubuh Emily ditemukan dan diberi pengobatan. Elpis berhasil membalikkan mutasinya dan memulihkan penglihatannya. Setelah sembuh, Emily diadopsi oleh Grace. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bukan lagi subjek eksperimen, melainkan seorang anak yang mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Tamat, ending yang sangat membudikan. Budi. Ini tuh saya sakit nelan teman-teman, udah hampir, ya Allah udah hampir, kayaknya udah hampir 5 hari deh. Tapi kemarin udah diobat sih, antibiotik, nggak tahu antibiotik dan vitamin C kalau nggak salah. Sakit banget ini. Apa tenggorokan kayak gimana ya teman-teman? Kayak sakit nelen. Kayak ada luka gitu, kayak ada radang, nggak tahu lah penyebab sakit nelen itu apa ya, radang atau ada luka gitu di dalam tenggorokan tuh. Saya juga nggak tahu kenapa ini. Lama juga udah 5 hari, makanya suara saya pas barusan recordnya, maaf ya kalau suaranya agak beda, soalnya susah banget ini mau memaksimalkan suara gitu. Jadi volumenya harus diturunin. Kurang maksimal sih rekamannya. Tapi ya video harus tetap produksi. Gitu. Sakit banget ini, masih bukan sakit ya, masih sakit, masih gatal gitu di dalam tuh. Minta doanya teman-teman supaya bisa cepat pulih tenggorokan saya, tikoro saya. Ya, semangatlah buat teman-teman yang lagi puasa ya. Harus full ya, jangan ngagodin ya, jangan batal puasanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong ah.